Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, nggih. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang masalah yang sempat rame di kalangan kita, yaitu masalah bea cukai yang ngawur memberikan pajak kepada salah satu YouTuber yang terkenal di negara Hongkong ini. Tentu kawan-kawan sudah tidak asing lagi yang bernama Mbak Yuni, seorang YouTuber. Nah, beliau ini mengalami sesuatu yang nggak enak dari barang yang dikirim ke Indonesia. Di situ si pihak dari perpajakan atau bea cukai ini memberikan nilai pajak secara berlebihan terhadap barang yang ia kirim, padahal barang ini murah banget di negara Hongkong ini, bahkan di Indonesia juga murah. Jadi mungkin pertanyaan kawan, kenapa belinya tidak di Indonesia? Jadi sekali lagi bahwa banyak hal yang menurut aku kenapa kok tidak beli saja di Indonesia. Ini kan tergantung suka-suka kita untuk membeli barang, di mana ya, kadangkala ada yang mana tempat atau lokasi sebuah toko yang kita pengen beli nih tapi terlalu jauh dari tempat kita. Itu bisa jadi, atau mungkin nggak ada di situ orang enom atau orang muda yang bisa ke sana kemari, sehingga dibelilah barang dari Hongkong kemudian dikirim. Jadi sekali lagi jangan tanya kenapa tidak beli barang di Indonesia saja, itu seperti itu ya. Nah, kita bakal membahasnya kan kawan. Sekali lagi silakan simak videonya sampai habis, dan ini menurut pandangan saya mengenai perpajakan di Indonesia itu bagaimana, tentang kasusnya Mbak Yuni itu bagaimana. Karena kita tahu bahwa pajak di Indonesia, petugas bea cukai ini banyak juga yang tersandung kasus korupsi yang mereka ini ambil dari apa? Pajak kita. Jadi karena banyaknya oknum-oknum yang tersandung korupsi, secara otomatis kawan-kawan ini tidak ridho, tidak rela kalau seandainya kita membayar pajak ini kemudian secara berlebihan, ngawur di dalam menghitung pajak, kemudian kita tuh nggak rela. Karena apa? Pajaknya buat korupsi, ya nggak sih? Tidak digunakan 100% untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan pekerja migran ketika pulang ataupun masih di dalam kerja di luar negeri. Ya, karena tidak adanya kejelasan, bahkan adanya kasus korupsi, itulah yang membuat kita itu sedikit-sedikit meradang, sedikit-sedikit emosi kalau mereka menggunakan pajak kita atau memberikan pajak secara sembarangan. Oke, kasusnya Mbak Yuni gini Mbak ceritanya. Mbak Yuni itu kirim barang dua tempat. Pertama Jakarta, kedua di Banyuwangi. Di Jakarta dia ini kirimnya dalaman, baju dalaman. Ini dikenakan pajak cuman Rp40.000. Sedangkan di Banyuwangi sama bea cukai sana, celana dalam yang konvertanya harganya cuma 70 Hongkong dolar, ini dimintai pajak sebesar Rp800.000. Kemudian setelah diselidiki, benar-benar ternyata ini anggota atau petugas dari bea cukai. Nah, hal itulah yang membuat Mbak Yuni ini semacam sangat gelo sekali lah. Istilahnya, kok bisa ya? Cuman barang semurah itu pajaknya besar. Ketika dimintai
perhitungan perpajakan mereka tuh tidak mau. Karena itulah di-upload di YouTube dan ramelah kawan-kawan nge-share, kemudian sama sumber-sumber berita dari Indonesia ini juga diramaikan, bahkan di IG juga rame. Akhirnya dari Menteri Keuangan ini ngelihat kasus ini, dan kemudian di Kementerian Keuangan akhirnya menanyakan kepada Bea Cukai Juanda dan juga pihak PT Pos Indonesia, kemudian juga Mbak Yuni itu sendiri. Akhirnya di situ setelah adanya komunikasi, pihak dari Menteri Keuangan itu bilang permasalahan ini karena adanya kesalahpahaman, barang celana dalam ini konon masuknya melalui jalur hijau, yang mana ini tidak melalui pemeriksaan bea cukai, yang akhirnya membuat PT Pos Indonesia dan juga Bea Cukai Banyuwangi ini salah di dalam menentukan harga pajak. Karena mereka mengira barang celana dalam itu harganya adalah US dollar, bukan Hong Kong dollar. Konon katanya seperti itu ya. Jadi di dalam situasi seperti ini kita tahu betapa ngawurnya mereka-mereka yang menerapkan pajak yang masuk kepada para pekerja migran khususnya. Jadi mbak-mbak kemarin yang kirim barang semuanya kadang-kadang ngawur kan mereka. Bagus kalau sampai di blow up kasus Anda ke sosial media, kemudian di share, kemudian Anda mengkritik. Menurut aku ini bagus, daripada sampean diam, mereka nanti jadi tuman dan sewenang-wenang terhadap kita, Mbak. Ya, jadi kalau ada kasus seperti ini memang harus dibesarkan. Oke. Nah, menurut kawan-kawan, apakah kasus seperti ini perlu kita ramaikan? Silahkan komentar saja, karena dampaknya itu juga sama sampean. Dan mungkin bagi kawan-kawan yang apabila saat ini masih berada di luar negeri, bingung masalah perpajakan, atau bingung masalah barang bawaan, atau bingung masalah barang yang diimpor ke Indonesia, baiklah kita bakal membahasnya. Gini kan kawan, barang impor yang sampean kirim nih dari luar negeri untuk dikirim ke Indonesia, ini ketika melebihi US dollar 3 atau 3 dolar US lah, atau sebesar 43.000 rupiah atau 45.000 rupiah, ini pajaknya hanya 7,5%. Ini ketika sampean kirim barang ke Indonesia. Tapi kalau sampean bawa barang dari luar negeri ketika cuti untuk dibawa ke Indonesia, barang sampean itu lebih dari 500 USD sampai dengan 1.500 USD, itu pajaknya cuma 7,5%. Tapi kalau lebih dari 1.500 USD, itu pajaknya adalah 11%. Ya. Jadi ini barang yang sampean bawa. Beda lagi kalau sampean kirim barang di dalam jumlah yang besar banget. Itu setiap per tahun itu 1.500 USD. Adanya kasus seperti ini ya, kawan-kawan. Ini membuat kita ini lebih bersatu padu untuk melawan segala bentuk pemerasan terhadap kita. Dan sekali lagi, semuanya ditentukan oleh kekuatan netizen, dan itu kekuatan sampean itu loh yang kerja di luar negeri. Jadi kalau ada kasus seperti ini, silakan yo ramaikan, karena ini penting banget ya. Semoga bermanfaat buat kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.